Di era Mesozoikum atau sekitar 8.000 hingga 9.000 tahun yang lalu, hewan jantan dikebiri untuk tidak menimbulkan keributan dalam perkawinan. Dalam dunia hewan, kompetisi antara para jantan selalu menimbulkan keributan. Tetapi kali ini gue nggak akan ngebahas tentang hewan, melainkan tentang manusia. Dan inilah sejarah kebiri manusia dalam sejarah panjang umat manusia. Dari Buddha yang dianggap sebagai pendeta suci hingga menjadi hukuman bagi predator seksual. Kebiri adalah tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual seseorang. Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Biasanya, praktik ini dilakukan atas dasar alasan keagamaan maupun sosial di budaya. Dalam kehidupan zaman dulu, pengebirian ini sudah dilakukan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan. Sejarah menyebutkan pengebirian yang dilakukan dengan sengaja berasal dari kota Lagas di Sumeria atau Arisia. Mereka yang dikebiri umumnya adalah seorang budak lelaki yang biasa disebut dengan Qasim. Kerajaan Mesir kuno mencatat sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, anak-anak dijual sebagai budak untuk membayar utang dan memperoleh uang. Para budak yang dikebiri atau orang Qasim biasanya lebih dapat dipercaya karena tak akan menghamili majikannya. Harganya pun di pasaran juga lebih mahal. Sementara di Persia, kebiri sudah diperhatikan 3000 tahun sebelum Masehi. Qasim diposisikan sebagai seorang pendeta yang disucikan. Namun, banyak juga orang Qasim kala itu juga berprofesi sebagai pemusik, penyanyi, pelayan, koki, tentara, dan lain-lain. Sejarah kebiri terhadap umat manusia bukan cuma sebagai hukuman, namun ada juga yang melakukannya sebagai tradisi atau ritual. Seperti salah satunya sekte Cybele. Tradisi kebiri sekte Cybele merupakan praktek pengebirian manusia yang pertama yang sangat miris. Pasalnya, para pengikut sekte Cybele dari masa Romawi kuno melakukan kebiri terhadap diri sendiri secara sukarela. Menurut buku Ornament Tim karya Zalsaman, setiap tanggal 24 Maret, anggota sekte ini merayakan Dies Sanguinis atau Hari Darah. Pada hari tersebut, para pemuja Cybele dan Athitis mempersembahkan darah mereka sendiri. Beberapa bahkan melakukan pengebirian terhadap diri sendiri. Praktek pengebirian ini umumnya dilakukan oleh warga Gali pada tahun 101 sebelum Masehi. Namun pada akhirnya pemerintah Romawi melarang praktek kebiri ini dan memerintahkan pengorbanan hewan sebagai gantinya. Kendati kebiri dilarang oleh Gereja Katolik pada tahun 1878, Paus Leo XIII mengizinkan kebiri untuk kebutuhan gereja. Anak laki-laki dikebiri sejak dini, sekitar 4.000 per tahunnya, untuk mengembangkan suara mereka. Saat itu, gereja menolak keberadaan perempuan. Oleh karena itu, suara treble atau soprano dihasilkan oleh laki-laki yang dikebiri. Dengan melakukan kebiri, hormon yang mengubah suara laki-laki saat puber tidak ada lagi. Suara laki-laki tetap sama seperti saat kanak-kanak. Mereka mampu menyanyi suatu oktav di satu suara natural perempuan. Tak ada yang menandingi suara penyanyi Qasim. Di abad ke-18, hampir 70% penyanyi di opera adalah Qasim. Farinelli yang didapuk sebagai penyanyi opera terbaik sepanjang masa, termasuk salah satu penyanyi yang tak punya testis. Farinelli pernah diminta menyanyi untuk Raja Spanyol yaitu Philip V. Sang raja saat itu menderita depresi melankolia yang membuatnya tak bisa memerintah. Bahkan saat sekarat dan hampir mati, konon setelah mendengar suara Farinelli, Philip V lupa akan segala kegundahannya. Hingga ajal menjemputnya 9 tahun kemudian. Suara Farinelli adalah satu-satunya obat yang manjur, saking merdu suaranya sampai dianggap berasal dari surga. Sepanjang peradaban umat manusia, kebiri kerap digunakan sebagai hukuman resmi. Di benua Amerika misalnya, mereka menjadikan kebiri sebagai hukuman bagi pemerkosa, pelaku poligami dan sodomi. Di Eropa, Denmark menjadi negara pertama yang punya hukum kebiri, menyusul Swedia, Finlandia, dan Norwegia, sampai akhirnya merambat ke seluruh Eropa. Di Asia sendiri, praktek ini dilakukan pertama kali di Korea pada masa dinasti Goryeo, menyusul Vietnam sampai akhirnya merambat ke seluruh daratan Asia.